Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul, duduk bersama di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan akhir zaman. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yakni tahsin Al-Quran setelah pekan lalu libur ya. Kita libur karena kata Pak Wahono ada pesta, Masya Allah. Pesta makan daging, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali pertemuan kita kali ini, mempelajari di antara sifat-sifat Allah, yakni kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya surat Al-Fatihah, yakni a'zamu surah minal Quran atau fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran atau dari Al-Quran. Maka juga disebut juga dengan Ummul Kitab dan yang lain-lainnya. Dan duduknya kita di sini, insya Allah, paham nggak paham, tetap ada keutamaan yang besar. Ngerti nggak ngerti, bisa nggak bisa, insya Allah tetap ada keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah. Tidaklah suatu kaum itu duduk kemudian mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Insyaallah di sini tidak kelihatan, tapi ada para malaikat insyaallah hadir di antara kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang namanya ghasyiyat itu adalah diliputi seluruhnya, seperti orang kalau nyemplung ke air itu basah semuanya, tertutup semuanya oleh air. Seperti itulah kita duduk di majelis ilmu, rahmat Allah meliputi kita seperti itu. Sebagaimana air, kalau kita mencemplung ke dalam air, air itu meliputi tubuh kita. Maka keutamaan kita duduk di majelis ilmu adalah seperti itu. Juga dilanjutkan oleh Nabi apa? Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan. Bukan tapi kadang-kadang nanti di Al-Quran kadang ada yang sebelumnya itu kasrah, tapi dia dibaca tebal. Contohnya di surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki. Irji'i, kenapa dia dibaca tebal? Karena hamzahnya di situ adalah hamzah wasal, sedangkan huruf sebelumnya itu berharakat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bukan harakat kasrah sebenarnya. Tapi itu insyaallah pelajaran nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya insyaallah ada. Baik, jadi masalahnya tadi kalau dia fathah sama dhammah tebal, kasrah tipis. Begitu juga dengan kalau sukun sebelumnya, ya huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya
fathah atau dhamma, a atau u, huruf ro-nya tebal. Kalau sebelumnya kasroh bunyinya i, maka ro-nya tipis. Kita coba. Ya. Coba yang ini. Insyaallah ketiga huruf yang tadi yang sebelumnya kita pelajari, huruf lam, nun dan juga ro itu huruf yang enggak susah, gampang. Karena mirip dengan huruf-huruf kita di bahasa Indonesia. Mirip huruf L, mirip huruf N, sama mirip huruf R. Itu cuman ada sedikit saja perbedaannya dari huruf kita di bahasa Indonesia. Enggak seperti huruf kemarin sebelumnya lagi, huruf so, vo, dan huruf-huruf yang punya sifat berbeda dengan huruf-huruf di bahasa Indonesia. Itu butuh dilatih insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke makhraj huruf yang selanjutnya, yaitu huruf ujung lidah. Insyaallah setelah selesai semuanya, Pak. Sekarang kita pindah ke mundur dikit bagian tengah lidah. Jadi kalau kita gambarkan, mungkin lidah kita itu kan seperti ini. Anggap saja ya, Pak. Dibayangkan benar-benar seperti ini, kurang lebihnya. Jadi yang kemarin kita pelajari sudah bagian ujung lidah sini. Sekarang kita masuk ke bagian tengah lidah. Ini ujung atau bagian depan, ini bagian tengah, ini pangkal lidah. Baik. Nah, yang di bagian tengah lidah ini nanti bertemunya kemana? Ini seolah-olah ini enggak, umpamanya ini mulut kita, umpamanya. Nah, bagian tengah lidahnya ini, tengah ini nempelnya kemana? Ya, ke langit-langit atas mulutnya, atau kalau bahasa biologisnya namanya palatum. Dulu karena saya belajar sama mahasiswa kedokteran, jadi salah satu guru saya belajar Al-Quran itu adalah alumni pondok pesantren yang dia kuliahnya di jurusan kedokteran. Jadi dia jelaskan itu pakai bahasa-bahasa biologis gitu. Jadi sedikit-sedikit ingat. Jadi di langit-langit atas, tengah lidahnya bertemu dengan langit-langit mulut bagian atas. Namanya langit-langit ya pasti di atas. Baik Bapak Ibu jemaah rahimahullah, apa saja hurufnya yang posisi mulutnya seperti ini, posisi makhrajnya seperti ini, ujung lidah dengan tengah lidah ya. Tengah lidah dengan langit-langit mulut. Hurufnya ada 3 juga. Yang pertama huruf jim. Ya, huruf jim. Yang kedua huruf ya. Shin, sha. Yang ketiga baru huruf ya. Ya. Ada 3 hurufnya yang tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian atas. Yang pertama huruf jim. Ya. Huruf jim ini bertemunya tengah lidah dengan langit-langit mulut itu paling kuat, nempelnya paling kuat. Ja, ja. Nah, jangan ada angin yang lewat, jangan ada angin yang keluar sebelum dilepaskan lidahnya. Jadi jangan ja, ja, ji, ju, aj. Ya. Ketika sukun ada sifat tambahan, yaitu sifat
qalqalah, dipantulkan. Ini huruf jim. Yang kedua huruf shin. Nah, kalau shin ini pertemuannya itu atau nempelnya lidah dengan dengan langit-langit mulut itu dia agak renggang sedikit. Kalau tadi ja benar-benar nempel kuat, ja. Kalau ini sha, sha, lagi sha, shi, shi, shu, ash. Nah, ketika sukun juga huruf shin ini punya sifat tambahan yaitu namanya tafashi. Apa itu? Jadi ketika makhrajnya itu bertemu karena ada nggak terlalu rapat, agak sedikit renggang, ada angin atau suara yang mengalir dari makhrajnya menekan di sela-sela gigi. Jadi suara udaranya menyebar, udaranya menyebar ke sela-sela gigi. Seperti apa? Kalau ada ayam bisa gini, seperti itu. Suaranya kalau seperti itu. Sha, sha. Coba dirasakan sebelum dikeluarkan. Sha. Nah, sekarang salah. Kemudian kasrah. Shi, shi, shu, ash. Insyaallah huruf shin juga masih gampang, enggak terlalu sulit. Yang ketiga hurufnya adalah huruf ya. Ya, dia lebih renggang lagi dari yang tadi. Kita coba ya, ya, yi, yu, ai. Seperti itu. Insyaallah lebih gampang lagi ya. Nah, coba bareng-bareng. Jajiju aj. Buka. Jajiju aj. Kemudian yang kedua huruf shin. Shashishu ash. Shashishu ash. Sha, shi, shu, ash. Coba lagi. Shashishu ash. Shashishu ash. Yang ketiga huruf ya. Lagi. Ya, yi, yu, ai. Coba. Ya, yi, yu, ai. Sekarang kita coba. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Coba yang bagian selatan itu, Bapak Ibu, dari ketiga-tiganya dari jim, shin, kemudian ya. Silakan, buka. 1, 2, 3. Jajiju aj. Terus Shashishu aj. Yang ketiga Yajiyu aj. Lanjut yang sebelah utara. Silakan 1, 2, 3. Jajiju aj. Terus Shashishu aj. Satu lagi. Yajiyu aj. Baik. Insyaallah huruf-huruf yang kita pelajari pada malam hari ini masih gampang ya untuk kita pelajari, untuk kita ucapkan. Tidak terlalu sulit karena kurang lebihnya juga mirip dengan huruf-huruf yang ada di bahasa kita. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sampai di ayat ihdinas shiratal mustaqim. Kita merajaah kembali dari ta'awud a'udzubillah sampai dengan ihdinas shiratal mustaqim. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu dari ta'awudnya. Perhatikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Mungkin ada yang berkenan mencoba terlebih dahulu. Tafadhal, silakan. Dari ta'awudz sampai dengan ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ada doa. Uga. Oke, Bapak Ibu jangan takut salah. Ketika belajar itu kalau salah ya wajar. Insya Allah tetap dapat pahala dari sisi Allah. Tafadhal, moga silakan. Ada yang berkenan mencoba? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini Pak, huruf syin tadi seperti tadi. Tengah lidah ke lagi sya. Minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang tasydidnya lebih di tahan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hanya lebih bersih, jangan sampai ada getaran. Alhamdu lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdu Daya ujung lidah dengan pangkal gigi du ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi halus lagi. Alham lagi dikit lagi. Alham ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi terus. Maliki yaumiddin. Temponya diperhatikan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Tidak ada apa anginnya. Lagi bersih lagi. Terus coba lagi. Maliki yaumiddin. Tapi suaranya jangan mengecil loh. Tetap aja. Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua huruf ya, wa iya jangan kecepatan. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir satu lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf so-nya lebih tebal lagi. Makhrajnya sudah benar, cuman kurang lidahnya kurang naik, Pak. Kurang naik sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama lebih baik, Pak. Yang kedua malah seperti shin. Dia makhrajnya itu seperti so, lidahnya bukan tengahnya yang naik, tapi pangkal lidahnya. So. Lagi dibuka lagi mulutnya. So. Nah, si. Kembali lagi. Nah, insyaallah dilatih terus gimana? Insyaallah semakin banyak kita berlatih, semakin baik pengucapannya. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu tatbiqiyah, praktek, butuh banyak latihan. Sama seperti kita keterampilan yang lainnya, main sepak bola dan lain sebagainya, itu kalau bisa itu harus banyak berlatih. Semakin banyak kita berlatih, insya Allah semakin baik seperti itu. Baik, kita fokus kemudian lanjut membahas di ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang difokuskan di sini kita pertama dari kata ihdina. Huruf yang pertama itu ha, hanya dibaca tebal, bukan ha yang tipis. Jadi bukan ihdina, maksudnya huruf ha nanti dari pangkal atau tenggorokan bagian bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kemudian huruf so. So itu seperti huruf sin, makhrajnya sama. Coba huruf sinnya sama. Si. Itu huruf sin, makhrajnya sama. Bedanya huruf so nanti pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi bagian pangkal lidah kita di sini, nah naik ke atas. Jangan jadi shin, jangan shi, bukan shi tapi nah seperti itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian huruf o, setelahnya huruf lam sukun. Ol kemarin ketika to mulutnya huruf to seperti marah. Kata huruf lam, begitu masuk huruf lamnya balik lagi. Ya, seperti itu.
Ihdinas siratal. Kemudian sama mimnya doma mencucu ketemu huruf sin. Begitu huruf sinnya balik lagi mus. Nah, jadi jangan tetap mencucu dulu, mus. Balik lagi ke huruf sinnya mustaqim. Seperti itu. Insyaallah di kalimat mustaqim itu gampang. Kita coba lagi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi huruf shalanya memang harus kita semakin banyak berlatih. Insyaallah gampang, nggak susah. Karena yang menjanjikan gampang itu Allah sendiri. Allah katakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Allah katakan, Allah telah mudahkan, sungguh benar-benar Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafalkan, dan diamalkan, insyaallah. Baik, kita coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama hamzah yang kedua jangan jadi ain semua, an'amta. Jadi yang pertama hamzah biasa sambung an'amta alaihim ain lagi alaihim disambung an'amta alaihim coba an'amta alaihim. Kita sambung dari awal. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin ada yang berkenan mencoba lagi ayat Shiratal ladzina an'amta alaihim. Moga kalau ada yang mencoba. Siratal ladzina Ya, yang pertama an. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Dipanjangkan ya? Yang mana, Pak? Enggak sih. Dipanjangkan. Pendek semua sebenarnya. Pendek. Pendek semua. An'amta alaihim. Pelan-pelan ya. Baik, kita coba sekali lagi bersama-sama dulu. Coba. Shiratal
tenggorokan. Kita belum masuk tapi insyaallah nanti kita segera ketemu dengan ain. Ya, jangan lewat hidung, tapi dari tenggorokan bagian tengah, kemudian suaranya keluar lewat rongga mulut. Sama. An'amta alaihim. Insyaallah gampang. Mungkin kalau ada yang mau coba silakan buka Pak. Satu orang buka Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, coba disambung Pak, lebih halus lagi, jangan putus-putus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, seperti itu. Moga ada yang lain coba. Siratal ladzina annya pada Pendek Pak. Na'an. Siratal ladzina amta alaihim. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yang bagian ini Pak. Ta'alaihim. Ta'alaihim. Ta'ah. Nah, bukan A tapi lebih dari tengah tenggorokan. Coba tadi. Ta'alaihim. Ya, disambung. Ta'alaihim. Ta'alaihim. Ya, baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Coba dari depan sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Buka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Insyaallah barakallahu fiik. Mungkin sudah masuk waktu Isya. Kita jeda dulu dengan kumandang azan Isya. Monggo kepada muazzin kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali di surah Al-Fatihah. Masih kita ulangi sedikit lagi dari ayat yang ke-6 tadi. Ihdinas siratal mustaqim sama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ulangi bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, keduanya perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang kita sambung dari ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo, 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Masih ada waktu beberapa menit, monggo yang ingin mencoba, Bapak silakan, monggo. Yang ingin praktek, Pak, monggo dari awal dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya lebih halus lagi. Rahmanirrahim. Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Terus. الحمد لله رب العالمين. Lebih halus lagi, disambung lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, jangan kepala. Ya rabbil alamin. Enggak ada kayaknya. Saya mantul nih kok. Jangan dimantulin. Jadi lam tidak ada korbannya lagi. Rabbil Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. terus. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sha lagi
ulangi. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf so itu mulutnya tidak mencucuk, bukan so. Ihdinas shoi, tapi dia biasa so. Halus dia, tidak mulutnya bunyi soalnya bukan dari bibir, bukan so, tapi dari mulut, dari apa, rongga mulutnya so, dari dalam so, ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya balik. Ihdinas siratal mustaqim. Mus balik ke apa? Sin mus. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sama. Na'an, tidak ada e-nya. Na'an. Tadi disambung lagi. Na'an. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Jadi tinggal huruf so-nya tadi, Pak. Huruf so-nya dia enggak monyong, jadi soi. So itu tanpa gerakan bibir. Soi. Kemarin kita sudah belajar seperti huruf sa, huruf sin. Sa, si. Bibirnya enggak gerak. Sa, so, sa, so. Bibirnya enggak monyong, jadi bukan so, sa. Sama seperti sa. Kita mengucapkan huruf sin kemarin, bibirnya biasa, langsung dibuka mulutnya. Sa. So juga sama. Karena so itu dia punya dua sifat yang sangat tebal, yaitu apa? Isti'la dan juga itbaq. Jadi mulut itu seperti marah. So. Jadi bukan begitu aja dengan kasrah, dia nggak tersenyum kan. Si. Kalau si hilang tebalnya jadi hilang dan jadi tipis ya. Si tapi soi. Ya. Dan satu lagi, jangan berubah menjadi huruf shin. Seperti sa biasa ditebalkan. Yang membuat bagaimana cara menambahkan huruf so? Caranya yaitu dengan apa? Menempelkan pangkal lidah ke lagi-lagi mulut dan juga ditekan. So. Sli. Nah, kerasa.